Kalau rumahnya udah jadi kan, mau live di rumah dia. Siap-siap rumahnya kita berantakin aja. Wes. Ya nggak apa-apa. Saranin untuk bikin rumah buat Bunda. Pagi saya akan live di rumahnya dia. Belum nikah, nggak boleh main ke rumah ya. Kok udah ke rumah jangan nginep di situ tapi ya Bun ya. Ngasih duit ketika aku kerja bareng sama dia, terus setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Kali waktu di sana ayah sering direndahkan dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adik. Oh, mereka tidak memikirkan perasaan kami di rumah itu. Sering sekali mereka ini berarti nggak cuma satu orang ya, ada berapa orang ya? Kamu suka rainbow ya? Enggak dong, trauma. Kamu suka rainbow ya? Mungkin kamu suka warna rainbow ya? Enggak trauma. Kok trauma? Itu dengan warna kok trauma? Dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan kan nggak mungkin ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya. Kok kayaknya dia membela, kalau Let's Go melihat di sini dia membela Sarwendah ya? Nih, lo percaya nggak? Kita ini bilang egois. Sip. Wih, Serah lo ya. Sarwendah ungkap akan bongkar aib Ruben Onsu yang selama ini kita nggak tahu guys. Waduh, apa ini hubungan dengan cangcong-cangcong kemarin ya? Nah, jadi kita update kasus tentang Sarwendah ya, di mana dia akan katanya membongkar aib guys, yang selama ini kita nggak tahu. Loh, aib apa itu sih? Apa dengan clue-clue selama ini? Nah, soalnya dia aktivitas terbaru dia bilang dia trauma dengan yang rainbow cake. buset. Dan juga tentang rumah ya. Nah, katanya Sergio ini langsung dia pakai garda terdepan. Saya akan belikan rumah. Nah, kita akan pindah ke rumah baru saya nanti. Nanti kapan ini nantinya? Jadi kalau kalian masih penasaran dengan drama ini ya, kita melihat kelanjutan dari drama ini guys. Kita lihat dulu dari katanya disuruh Onyo beli rumah, tanggapan menyindir Sarwendah bentar lagi live-nya di rumah dia gitu katanya guys. Di rumah si Papio. Sindirannya Onyo ternyata didengarkan gitu, tapi mukanya kayak tertekan. Didengarkan tapi mukanya kayak tertekan. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Bentar lagi kalau rumahnya udah jadi kan, mau live di rumah dia. Siap-siap rumahnya kita berantakin aja. Wes. Ya nggak apa-apa. Adik-adik sejauh ini aku cuman bisa doa aja untuk mereka, semoga mereka sehat-sehat terus dan juga semoga mereka bisa jadi anak yang pintar. Gitu. Aku sebagai kakaknya bisa untuk mensupport aja dari jauh. Ini udah berapa bulan? Bisa hitung berapa bulan aku udah nggak ketemu sama mereka. Gitu. Terakhir chat juga paling cuma tanya doang. Di rumah Bunda dulu kayak gimana? Dan juga aku sekarang lagi sama ayah. Aku cuma bilang, kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan. Gitu. Aku bilang sebagai anak cowoknya Bunda, aku cuma sampaikan untuk Hai. Untuk sebagai anak cowok ya, mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Nah itu deh guys tanggapan Papio ya. Ini statementnya samaan dengan sindiran dari Onyo gitu. Beliin dong gitu Bunda rumah. Nah katanya sebentar lagi saya akan live di rumahnya dia. Belum nikah nggak boleh main ke rumah ya. Kok udah ke rumah jangan nginep di situ tapi ya Bun ya. Itu guys. Jadi apakah dia akan benar-benar membelikan rumah? Apakah lebih besar daripada rumah Ruben? Atau gimana nih? Nah, itu pertanyaan kita semua ya. Karena ya seinformasi mereka berdua ini masih live dan cari nafkahnya di rumah yang waktu itu Ruben buat atau Ruben beli gitu loh. Mantap juga ya. Tapi mukanya kayak tertekan gitu. Apa gimana nih? Tampang saya boleh menang, tapi kayak harta susah juga ya. Apa seperti itu ya di pertanyaan kita semua. Dan gak cuman itu, Dewi Persik ya, itu teman dari Ruben, juga memberikan statement bahwa sebenarnya tentang berita-berita ini, Ruben itu adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. Cangcong-cangcong kemarin itu kayaknya nggak bisa deh disematkan ke Ruben, kata Dewi Persik. Coba kita lihat dulu ya. Kak Ruben itu best, ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Ayah. Dia tuh kadang yang dipikirin tuh cuma keluarga, yang dipikirin tuh cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, terus setiap bulannya
Itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Wow. Pelan dulu ya guys. 200 bun. 200 itu cuma berapa kali live sih? 200 juta apa sih 200 juta itu? Apa sih 200 juta itu? Soalnya banyak aki ya sih? Iya, kamu suka Ringo ya? Enggak dong, trauma. Waduh, kamu suka rainbow ya? Enggak dong, aku trauma. Gue nggak butuh duit itu anjay. Gitu. Nah. Itu guys katanya guys. Nah, sempat ada veteran ya, dia buat status dari sore, perhatikan sosmed dengan ucapan yang jahat dari manusia yang belum berubah wataknya. Nah, siapa yang dimaksud ini? Apa Sarwenda, apa adiknya Sarwenda? Sering sekali waktu di sana, ayah sering direndahkan dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adik. Oh, mereka tidak memikirkan perasaan kami. Di rumah itu sering sekali mereka ini berarti nggak cuma satu orang ya, ada berapa orang ya? Dan yang bekerja di sana tidak mengenal ayah, seolah-olah paling kenal ayah, membicarakan kejelekan ayah di rumah tempat yang ayah bangun dan kami tempati. Waduh, itu statement dari veteran ya. Memang kaget juga ya kalau dari video ini ya Dewi Persik bilang semua kebutuhan selalu diutamakan oleh Ruben. Tapi kalau dari videonya si Sarwenda sempat ditanya, kamu suka rainbow ya gitu? Enggak dong, trauma. Maksudnya kok apa ini? Menyiratkan apa ini? Rainbow itu kan warna ya gitu. Pertanyaan dari Papio kan, kamu suka rainbow ya? Mungkin kamu suka warna rainbow ya? Enggak trauma. Kok trauma? Itu dengan warna kok trauma? Berarti kan dia nggak trauma dengan warnanya ya, tapi dengan makna dari kata rainbow atau pelangi ini ya. Wow, apakah ini adalah aib yang akan diungkap oleh Sarwenda? Karena kalau dari statusnya veteran itu kan seringkali ayah direndahkan di sana ya oleh mereka. Mereka itu berarti nggak cuma satu orang. Apakah dari dulu Ruben udah diduga dibilang, Cong, sini Cong. Cong, bayar Cong. Loh. Bayarin dong, ini makan-makan kita, jalan-jalan ke luar negeri kita. Lah, seperti itu ya, gitu, kita nggak tahu juga ya. Dan soalnya statementnya Sarwenda ini waktu di statusnya dia bilang, ini kan, di agama apapun dalam pernikahan menutupi aib. Nah, menutupi aibnya gede nih guys. AIB-nya gede. Menutupi aib suami adalah ibadah. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai istri. Nah, maksudnya aib itu apa? Aib itu kan berarti orang-orang itu nggak boleh tahu ya. Maksudnya aib itu berarti tindakan atau kejelekan buruk yang sangat fatal yang ditutupi sehingga orang lain nggak tahu. Yang tahu cuma Sarwenda. Contoh, suka ini ngelamit, kalian tahu ngelamit nggak? Suka apa? Panjang tangan lah gitu, celamitan, ngambil makanan orang gitu, ngumpetin barang orang, nah itu kan aib ya, ditutupi sama istrinya. Nah, jadi kalau Sarwenda ini aib Ruben ini apa? Apakah marahin istri termasuk aib? Nah ini pertanyaan Litsku. Bertindak tegas itu aib? Nah ini juga pertanyaan Litsku. Pokoknya aib apa yang dia bicarakan? Apakah ternyata dia punya satu rahasia yang selama ini nggak pernah ditauin yang berkaitan dengan cangcong-cangcong ini. Dan rainbow-rainbow ini masalah aibnya. Nah, itu jadi pertanyaan kita semua. Ya, cuman itu. Kita lihat juga adiknya Ruben Onsu, Jordi Onsu ya, memberikan statement atas kejadian ini. Sekarang aja ini saya masih mau pergi, mau cari uang mbak. Kalau masalah finansial aku nggak berani ikutan. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin banyak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan, kan nggak kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya. Waduh. Nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih. Maksudnya jadi apa? bagaimanapun aku ini adalah adik dari Ruben dan uncle dan paman dari Talia, Tania dan juga Bella. Jadi posisi aku adik ipar dari Sarwenda, jadi posisiku akan tetap di sini. Jadi aku akan berdiri buat ponakan-ponakan. Fokusku sekarang ya lebih ke ponakan aja. Fokus cuma buat ponakan kerja guys. Si Wenda pun aku jarang pergi berdua gitu ya. Kameramen nggak berapa, sudah dengan sama ponakan. Tujuannya pasti utamanya itu. Nah, ini menurutku aneh ya pernyataan dia ya. Kenapa? Karena dia di sini ngomongin kalau bisa permasalahan ini dibicarakan baik-baik gitu. Contohnya kan anak-anak atau ponakan-ponakannya dia ya, yaitu anak-anaknya Ruben, itu kan di rumah juga.
nggak diculik gitu loh. Rumahnya nggak kemana-mana. Itu maksudnya kok kayaknya dia membela, kalau Lesko melihat di sini dia membela Sarwendah ya. Dia bilang kan ada statement pernyataan yang dibilang katanya sulit untuk menemukan atau bertemu anak. Terus dia bilang kan anaknya atau ponakan saya kan nggak kemana-mana ya, rumahnya juga di situ-situ aja. Anaknya kan nggak dibawa kabur gitu loh. Lah, masalahnya kalau udah bisa dibicarakan baik-baik ya pasti udah ketemu dong. Masalahnya kan Ruben ini marah karena ini nggak bisa dibicarakan baik-baik. Dari pihak Ruben ya, ini let's go melihat aja ya gitu. Dia udah bayar kewajibannya dia, terus putusan sidang ada 3 hari, ada 2-3 hari sama Ruben. Tapi kok pas dia minta ketemu alasannya banyak gitu. Dan susah bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya sekolah les sampai malam ya. Nah, tapi dari pernyataan Jordi Onsu, let's go rasa dia kok kayak nggak pro Ruben ya? Kayaknya ya. Apa dia berantem sama kakaknya ya? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Jangan pola pikir. Ini kita nih yang ngomong begini, lu percaya nggak? Kita yang dibilang egois. Ruben Ya, bilang kita yang dibilang egois, kita yang dibilang ini. Jadi menurut gue gini, wih, serah lo ya, karena gue mau ngapain, gue mau ngubah pola pikir lo. Saya akan terus membicarakan tentang anak saya. Ya karena itu anaknya. Tiap hari gitu kan ada. Saya nggak cari, saya nggak hubungi, buat saya kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Jadi kalau buat saya, kalau ke anak-anak kan harusnya baik gitu. Wah, itu dia guys. Jadi Ruben sekarang pokoknya diam aja. Kenapa saya ngomongin anak-anak ya? Memang karena cuman anak-anak yang saya pengen omongin gitu. Kan dia berharap sama Allah, dia udah beda agama sekarang kan. Satu persatu anaknya akan balik. Contoh yang pertama Onyo yang tadinya di rumah Sarwendah akan balik. Mungkin kedepannya 2 anaknya akan balik lagi. Karena kan sekarang kita bisa melihat bucinnya Sarwendah sama si Papio Sergio ini ya. Nah, jadi Ruben pun juga sekarang apapun yang diomongin sama Sarwendah dia sip gitu aja. Padahal dia bapaknya loh. Tapi kok kayaknya dia salah ya mau ketemu anak-anak ya. Permasalahannya gampang guys. Dia mau ketemu anak-anak. Tapi dia rasa susah ketemu anak-anak. Nah, kalau dari Sarwendah, dia permasalahannya bapaknya kurang transfer duit, apa gitu? Apa gimana? Permasalahannya simple ya, tapi nggak ada yang mau ngalah gitu. Kayaknya Ruben udah cukup ngalah ya menurut Let's Go. Dan terakhir harapannya Ruben ya untuk anak-anaknya ini guys. Salah satu doa Ruben dikabulkan. Iya. Doanya. Doanya itu salah satunya. Iya, pengen bisa bersama-sama gitu ya, walaupun Allah kabulkan ini masih Onyo terlebih dahulu ya, satu-satu pastikan nanti. Kan ada 3 anaknya kan? Iya. Satu. Apakah doa berikutnya adalah untuk anak-anak berikutnya juga? Oh ini guys doanya guys. Anak-anak pasti itu selalu gue doain gitu. Jadi lebih berserah gitu, karena kalau mau ngikutin emosi pasti ada emosi setiap orang ya, apalagi kita ayahnya gitu kan. Tapi kalau ngeliatin ya, ketika lu bawa dalam sholat, lu cerita, kayaknya tuh kayak kita disuruh sabar, nanti Allah selesaikan gitu. Iya. Kayak disuruh sabar gitu. Tapi kalau kita ngikutin emosi, ngikutin sosial media ya pasti akan kepancing. Nafsu gitu. yang muncul. Iya, jadi takutnya tidak membuat suasana menjadi membaik, malah akhirnya hal-hal yang gue tadinya tahan-tahan malah menjadi konsumsi publik gitu. Nah itu dia guys. Nah, jadi kalau menurut Let's Go nggak tahu ya alasannya Sarwendah ini apakah memang karena dia sebelum pacaran sama si Papio ini memang bikin Ruben ini susah ketemu, atau setelah dia pacaran sama Papio ini jadinya Ruben ini susah ketemu anak-anaknya. Nah ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Karena kalau kita ini teori liar aja ya, apakah mungkin Papio masih cemburu dengan Ruben? Nah ini pertanyaan satu. Ataukah dari Papio atau Sarwendah takut anak-anaknya ini mungkin diajarkan atau dikenalkan bagaimana dengan keimanan dan juga agama yang dianut oleh Ruben saat ini? Apa ada ketakutan seperti itu karena masih kecil gitu? Ini kita nggak tahu juga ya. Tapi ini teori liar aja ya, karena nggak ada alasan sih dari Sarwendah untuk tidak memberikan Ruben ini kesempatan bertemu anak-anaknya. Kecuali ya itu tadi, aib itu tadi yang dia bilang, saya sebagai istri sudah menjaga aib. Nah, banyak netizen yang ada teori ini aib ini berkaitan dengan bayi tabung yang Sarwendah lakukan untuk mendapatkan anak gitu kan gitu. Bayi tabung itu kan berarti nggak tahu ya proses bayi tabung kayak gimana ya, apa sel telurnya dan sel spermanya di luar digabungin terus dimasukin lagi ke rahim. Nah berarti kan apakah nggak ada hubungan badan di sana secara langsung?
Apakah ini dengan ada hubungan cangcong-cangcong? Nah, kita nggak tahu juga. Udah guys, gimana berkaitan tentang kasus kali ini? Ini video singkat aja update tentang Ruben ya dan keluarganya. Gimana menurut kalian? Yang support ya dari Rizka Widya dari Jepang. Wah, Jepang. Kali ini dukung Ruben Onsu yang sabar bang, padahal pria dilihat dari tanggung jawabnya. Iya betul, gantengnya juga dilihat dari awal ya gitu. Tapi untuk menjaga hubungan ya dilihat juga dari tanggung jawabnya. Tapi kan masalahnya di sini yang menggugat cerai duluan kan Ruben ya. Harusnya yang punya aib harusnya Sarwenda ya, karena Ruben yang menceraikan. Saya tahu aibnya dia, makanya saya ceraikan. Jadi kok sekarang Sarwenda yang ada aib ya. Ya itu dah. Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.